Halo Sobat Koi, jumpa lagi dengan saya pada channel Kolam Koi Adi. Saya akan membahas tema yang saat ini sering dibicarakan oleh para penghobi koi, yaitu cara merawat kolam kita pada musim hujan. Musim hujan memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para penghobi koi. Banyak penghobi yang mengeluhkan, kenapa ikan saya di kolam tiba-tiba menjadi lemas? Kenapa ikan koi saya tiba-tiba mati? Kenapa ikan koi saya bisa terserang jamur dan lain sebagainya? Memang musim hujan bisa menyebabkan beberapa hal, contoh yang saya sebutkan tadi. Hujan memang bisa mengakibatkan beberapa hal-hal negatif yang merugikan bagi kolam koi kita ataupun bagi ikan koi kita. Namun, kita dapat mempersiapkan supaya semua itu tidak terjadi pada kolam koi kita. Sebelum saya membagikan informasi mengenai cara merawat kolam koi kita pada musim hujan, bagi sobat koi yang baru menemukan channel ini, silakan melakukan subscribe dan share informasi ini, serta melakukan komen untuk membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi sobat koi dimanapun kau berada. Sobat koi dimanapun kau berada, saya akan membagikan beberapa tips dalam merawat kolam koi pada musim hujan. Yang pertama, pastikan sistem filtrasi pada kolam bekerja optimal dengan cara rutin melakukan backwash chamber mekanis untuk memastikan tidak banyak sisa pakan atau sisa kotoran ikan yang mengendap. Semakin sering kita melakukan backwash, akan semakin baik. Pada umumnya, penghobi koi melakukan backwash chamber mekanis 1 kali dalam 1 minggu. Berikutnya kita bisa melakukan pengecekan kinerja pompa untuk memaksimalkan sirkulasi air filtrasi sesuai dengan kapasitas pompa kita. Idealnya minimal 1,5 sampai 2 kali kapasitas air kolam kita. Yang kedua, pastikan pH buffer bekerja dengan optimal dengan cara melakukan pengecekan pH sebelum turun hujan dan setelah turun hujan. Apabila terjadi perbedaan pH yang signifikan, biasa kita menyebut sebagai pH swing, wajib kita tambahkan media yang berfungsi sebagai pH buffer. Media yang dapat digunakan seperti oyster shell atau karang jahe. Yang ketiga, pastikan sistem aerasi selalu berfungsi dan bekerja baik, supaya kandungan oksigen di kolam kita tercukupi, karena kadar oksigen terlarut sangat penting dalam memaksimalkan kinerja bakteri biologis maupun menjaga kesehatan ikan koi kita. Yang keempat, isi air kolam koi pada batas maksimal overflow, dengan tujuan meminimalkan bercampurnya air hujan dengan air kolam. Jadi air hujan yang turun ke kolam kita dapat langsung tumpah dan langsung mengalir terbuang melalui overflow. Yang kelima, lakukan dripping setiap hari secara perlahan dengan cara menambahkan air baru pada kolam kita sebanyak 10% sampai 20%. Dengan tujuan menjaga kestabilan pH air, mengurangi keasaman, dan menjaga kestabilan suhu air di kolam kita. Yang keenam, kurangilah pemberian pakan pada ikan koi di kolam kita. Dengan tujuan mengurangi keasaman kolam akibat sisa pakan, supaya kinerja filtrasi tidak terlalu berat, terutama pada saat musim hujan. Yang ketujuh, hindarilah tumpahan air hujan secara tidak langsung ke kolam kita. Contoh, air hujan yang mengalir ke kolam kita melalui genteng atau talang. Karena air yang jatuh ke kolam kita secara tidak langsung mengandung banyak kotoran dan zat-zat yang dapat mencemari air kolam kita. Yang kedelapan, berikan obat atau probiotik secara berkala, bisa 1 minggu atau 2 minggu sekali,
dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri di kolam kita. Obat dan probiotik yang bisa digunakan contohnya adalah methylene blue atau EM4. Itu adalah beberapa tips dari saya untuk membantu kita merawat kolam koi kita selama musim hujan. Semoga dengan cara-cara tersebut dapat membuat ikan koi kita sehat dan mencegah terjadinya sakit atau bahkan kematian. Semoga sobat koi semua, informasi ini bermanfaat dan ikan koi kita sehat dan berbahagia.